Kita semua pernah kan ngerasa bersalah banget abis marahin anak? Nah, ternyata perasaan itu ada alasannya. Di balik bentakan kita, ada sesuatu yang benar-benar terjadi di dalam otak si kecil. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih bahaya yang nggak kelihatan ini? Coba jujur deh sama diri sendiri. Pernah nggak karena mungkin capek pulang kerja atau lagi banyak pikiran, akhirnya kesabaran habis dan kita membentak anak. Momen-momen di mana rasanya emosi ngambil alih. Kalau jawaban Anda pernah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Itu manusiawi banget. Tapi penting buat kita tahu, di balik momen itu ada efek nyata di dalam otak anak yang harus banget kita pahami. Ayo, kita gali lebih dalam. Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya. Anggap aja otak anak itu kayak sebuah jaringan listrik super canggih yang ajaib. Komputer paling hebat di dunia yang lagi ngebangun dirinya sendiri detik demi detik. Di dalam kepala kecil mereka itu ada sekitar 100 miliar sel otak atau neuron. 100 miliar! Coba bayangin, 100 miliar komputer super canggih yang semuanya siap nyambung dan belajar hal baru. Banyak banget kan? Dan ini bagian yang paling bikin takjub. Kecepatannya itu loh. Setiap 1 detik ada 2 juta koneksi baru yang terbentuk di antara neuron-neuron tadi. Semua yang mereka lihat, mereka dengar, mereka rasain, itu secara harfiah lagi membangun kabel-kabel di otak mereka. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Kalau otak itu ibarat jaringan listrik yang super rumit tadi, apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada loncakan tegangan yang dahsyat? Kayak ada korsleting gitu. Apa sih yang sebenarnya terjadi di level sel otak ketika suara keras dan penuh emosi, apalagi dari orang yang paling mereka percaya, menghantam sistem mereka yang masih rapuh itu? Bentakan itu, buat anak-anak, sama dengan pemicu stres yang luar biasa besar. Akibatnya apa? Sinyal-sinyal listrik di otak mereka langsung lompat dengan kecepatan yang nggak normal. Jauh-jauh lebih cepat dari yang seharusnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, untuk gampangnya kita bisa pakai istilah yang mungkin kedengaran ekstrem, tapi sangat menggambarkan. Sarasnya jadi hangus. Tentu aja ini bukan hangus karena api ya. Ini adalah sebuah analogi yang kuat banget buat ngegambarin koneksi saraf yang rusak karena lonjakan stres dari bentakan. Bedanya itu jelas banget. Koneksi yang dibangun dengan sabar dan tenang itu hasilnya kuat, stabil, kayak kabel fiber optik. Sementara koneksi yang terbakar karena bentakan itu jadi lemah, rapuh, dan rusak. Akibatnya, informasi jadi nggak bisa lewat dengan lancar lagi. Oke, jadi sarafnya rusak. Terus, gimana kerusakan ini muncul dalam bentuk perilaku? Nah, ini ada alasan ilmiahnya kenapa anak-anak itu peniru ulung, terutama meniru kita pas lagi di kondisi terburuk. Jawabannya ada di sesuatu yang namanya neuron cermin atau mirror neuron. Gampangnya, ini adalah sel-sel otak spesial yang tugasnya itu kayak copy-paste. Dia aktif cuma dengan ngeliatin orang lain ngelakuin sesuatu. Inilah dasar dari kemampuan kita buat meniru dan berempati. Dan jumlahnya itu nggak sedikit loh. Kira-kira 30% dari total sel di otak kita itu adalah neuron cermin. Ini nunjukin betapa pentingnya meniru dalam proses kita belajar jadi manusia. Jadi intinya begini nih, pas kita membentak, neuron cermin di otak anak itu nggak cuma merekam kata-kata kita, mereka merekam semuanya. Ekspresi marah kita, nada suara kita yang tinggi, cara kita kehilangan kendali. Dan mereka belajar, oh jadi begini ya caranya merespon kalau lagi sulit. Nah, karena anak itu peniru, artinya kita, orang tuanya, adalah role model utama mereka. Makanya penting banget buat kita paham peran kita masing-masing. Ternyata ilmu syaraf juga nunjukin kalau ayah dan ibu itu punya peran unik yang saling melengkapi dalam mendidik anak. Secara umum, ayah itu ibaratnya sang visioner yang ngasih gambaran besar, tujuan, dan prinsip-prinsip hidup. Sementara ibu adalah sang pelaksana yang menerjemahkan visi itu jadi kegiatan sehari-hari yang detail. Dua-duanya sama-sama krusial. Dan ternyata perbedaan peran ini punya akar di struktur otak loh. Pusat bahasa di otak perempuan itu cenderung aktif di kedua sisi, kanan dan kiri. Sementara laki-laki lebih dominan di sisi kiri. Efeknya, rata-rata ibu bisa ngeluarin sekitar 20.000 unit komunikasi per hari. Sementara ayah sekitar 7.000. Jauh ya bedanya. Kenapa sih kita perlu tahu ini? Supaya kita berhenti frustrasi dan saling nyalahin. Jadi, kalau ibu ngerasa lebih capek karena lebih banyak bicara, itu wajar secara biologis. Nah, disitulah peran ayah untuk mendukung. Dan sebaliknya,
Kalau kita kerja sebagai tim, kita bisa lebih baik ngelola stres yang bisa memicu bentakan. Kuncinya itu kerjasama, bukan kompetisi. Oke, kita udah tahu bahayanya, kita udah tahu peran kita. Jadi, gimana caranya membangun koneksi yang kuat, yang nggak hangus? Jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu mendidik dengan hati. Saat kita mengajar dengan lembut, kita itu nyambung ke dua tempat sekaligus. Pertama, ke bagian otak depan, tempat prinsip-prinsip hidup disimpan. Kedua, dan ini yang keren banget, kita juga nyambung ke sekitar 40.000 neuron yang ternyata ada di jantung kita. Beneran, jantung itu punya semacam otak kecilnya sendiri. Jadi kebaikan itu direkam dengan kuat, di otak dan di hati. Jadi mari kita akhiri dengan pertanyaan buat renungan kita bersama. Setiap interaksi kita sama anak itu adalah sekesempatan. Setiap kali kita berhasil sabar, itu adalah sebuah investasi. Nah, koneksi seperti apa yang mau kita pilih untuk dibangun di dalam jaringan ajaib otak anak kita mulai hari ini?